Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan video tentang bagaimana caranya memijahkan indukan lele yang siap pijah tentunya, dari bagaimana kita memilih indukan sampai eh, mengangkat gagaban, dan bagaimana caranya kita ikuti aja. Langsung ke video. Ya, jadi ini indukan-indukan yang saya punya. Jadi bagaimana cara memilihnya? Saya cuma memilih indukan yang berperut buncit dan lakinya itu kalau dipegang siripnya itu menjigrik guys. Langsung saya pilih yang seperti itu dengan cara yang simple. Dan saya langsung pijahkan seperti ini. Kenapa kok saya milih kok simpel sekali? Karena saya itu secara terjadwal teman-teman. Kalau sudah 3 bulan pasca pijahan yang lalu, itu sudah saya pijahkan lagi. Untuk jantan saya pilih waktunya itu selisih hanya 1 bulan teman-teman. Maaf, cuma 1 bulan untuk pejantan, dan betina itu 3 bulan dengan size ukuran di atas 2 kilo. Nah seperti ini. Kalau indukan maksimal 2 kilo itu bisa sekitar 2 bulan pasca pijah bisa dipijahkan lagi dengan pakan suplai yang maksimal tentunya gitu teman-teman. Nah jadi setelah semalam memijah, paginya tuh biasanya sudah bertelur teman-teman seperti ini. Saya angkat gagabannya dan saya pindah ke kolam pendederan supaya kita mudah ya untuk merawat larva ikan. Dan ini air yang bekas pemijahan itu biasanya saya buang karena bekas lendir-lendir indukannya itu yang akan mempengaruhi penetasan telur-telur tersebut, yang sisa-sisanya sih biasanya teman-teman kayak gitu loh. Jadi gagabannya itu kita balik, dan ini nih telur yang menempel di gagaban seperti ini teman-teman tuh ya kan. Nah ini kuning telurnya itu sangat matang. Ini kalau yang berusia udah 3 bulan teman-teman. Jadi punya indukan itu jangan, ya usahakan banyak lah, biar kita itu bisa mengistirahatkan indukan yang sudah kita pijahkan gitu kalau untuk secara kontinu ya. Saya anjurkan menggunakan gagaban. Kalau menggunakan yang lain seperti paranet, seperti pengalaman saya itu kurang maksimal ya. Jadi saya bandingkan sebelah menggunakan gagaban, sebelah menggunakan paranet, itu hasilnya sangat beda jauh teman-teman. Kalau seperti ini, itu keberhasilan insya Allah penetasan itu 90% menetas, walaupun dengan cara yang alami. Gitu. Dan usahakan kolam perkawinan itu jangan terlalu tinggi teman-teman. Jadi percampuran sperma itu tidak menyebar terlalu jauh lah. Jadi kalau kolamnya lebar, usahakan ketinggian air itu rendah. Ini saya menggunakan cuma 15 cm ya teman-teman. Dengan indukan sebesar itu saya menggunakan 15 cm saja. Bisa 30 cm itu kalau kolamnya 1x3 biasanya. Saya ada 2 kolam, satu yang 2x3 seperti ini, satu yang 1x3 untuk khusus pemijahan. Itu saya menggunakan air yang cukup tinggi karena kolamnya sempit. Dengan cara seperti ini, insya Allah penetasannya itu lebih bagus. Percampuran sperma dengan telur itu merata teman-teman. Nggak kalah sama yang proses stripping, insya Allah. Nah begitu. Jadi gagaban kita balik supaya ketika telur menetas itu mereka rontok ke bawah loh, tidak tercampur dengan telur-telur yang bonor. Dan kalau terkena air hujan itu dia tidak merusak. Sebab air hujan nih teman-teman, kalau dia tuh terlentang saja, tidak dibalik gitu telurnya, itu kalau kena air hujan dia jadi bonor teman-teman. Itu sepengalaman saya. Apalagi di sini musim hujan, ini lagi musim hujan, dan nanti saya kasih video bagaimana telur yang terkena air hujan. Itu kan mengambang posisinya. Ada telur yang terkena langsung air hujan, dia pasti bonor, nggak tahu kenapa itu. Beda dengan telur yang istilahnya itu terendam loh, terendam air sampai bawah lah, itu insya Allah aman. Tapi kalau gagabannya terlalu di permukaan dan itu terkena langsung air hujan, itu telur bisa putih alias bonor. Itu saya nggak tahu kenapa, atau itu terpengaruh karena pH air atau karena getaran-getaran air hujan sehingga merusak embrio, itu saya kurang paham.
Tapi pengalaman saya itu seperti itu. Nah, langsung ke recovery indukan. Jadi setelah pemijahan, apalagi pemijahan alami, biasanya indukan yang cewek itu terluka teman-teman. Itu biasanya dia sirip-siripnya itu pada luka. Saya menggunakan obat anti jamur, itu mengurangi infeksi pada tubuh si indukan ketika dimasukkan ke kolam indukan lagi. Jadi biasanya kalau dibiarkan saja dia terinfeksi, lalu dia akan banyak kasus kematian indukan seperti itu teman-teman, karena lukanya melebar dan banyak diserangi oleh kawan-kawannya yang masih sehat di kolam indukan. Jadi saya tidak menggunakan kolam recovery. Nah, begini tampilannya itu menggunakan obat PK, bisa menggunakan blue copper ya. Saya menggunakan PK ini. Itu kurang lebih seperti itu. Mengurangi bau amis yang berlebih juga. Ini supaya tidak diserang oleh indukan-indukan yang lain ya. Biasanya indukan yang lain juga jahil juga, kalau baru ada indukan yang habis dipijah tuh dia dikejar-kejar biasanya. Jadi saya tuh indukan jantan dan betina saya campur, jadi nggak masalah. Kalau treatmentnya seperti ini, insya Allah nggak masalah. Tidak ada perkawinan secara massal di dalam kolam gitu, itu nggak ada. Jadi insya Allah aman. Indukan itu kalau dicampur itu dia tidak akan kawin ya. Kalau dicampur secara bergelombol itu dia tidak akan kawin. Seperti meskipun dia udah kematangan gonad, tapi kalau belum masanya dipijahkan itu tidak akan kawin sembarangan. Seperti indukan saya seperti ini. Ya oke teman-teman, setelah bertelur dalam waktu kurang lebih 24 jam atau sehari semalam, benih-benih ikan lele atau telur ikan lele mulai ada kehidupan teman-teman. Nah, dia mulai bergerak-gerak. Itu artinya ini akan menjadi ikan teman-teman. Seperti ini. Tuh, kelihatan ya? Mana? Ini aja. Nah, untuk ini telur yang putih ini biasanya ada beberapa faktor karena ini tidak menetas atau bonor. Ini biasanya disebabkan karena tidak terbuahi, atau kalau ini seperti saya ini terkena air hujan teman-teman. Makanya pentingnya membalikan kagapan setelah ikan bertelur, supaya telur itu ada di bawah ketika air hujan dari atas itu tidak terkena langsung. Nah, seperti ini. Nah, berikut video tentang penjelasan bagaimana dari kita memilih indukan sampai telur itu menetas teman-teman. Jadi begitulah proses yang saya lakukan. Sebenarnya kalau sudah biasa gitu, simple. Bagaimana pertumbuhan berikutnya nanti saya akan membuatkan video berikutnya. Gitu, bagaimana cara nanti fermentasi air, atau setelah ini telur menetas tuh kasih ramuan apa gitu. Itu nanti di video berikutnya teman-teman. Jadi video kali ini cukup sekian. Kalau masih belum jelas atau masih banyak yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan lewat kolom komentar, insya Allah saya jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.